Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raihan Ihza Ramadan dari kelas E2 mau mempresentasikan tentang keputusan investasi modal-modal. Jenis-jenis keputusan investasi modal. Yang pertama ada modal proses pengambilan. Keputusan investasi modal disebut modal penganggaran. Ada dua jenis proyek penganggaran modal, yaitu proyek mandiri adalah proyek yang jika diterima atau ditolak tidak akan mempengaruhi arus kas proyek lainnya. Yang kedua ada proyek saling eksklusif, adalah proyek-proyek yang apabila diterimakan menahan penerimaan proyek lain. Terus ada keputusan investasi modal dapat dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama ada keputusan atau keputusan penyaringan. Adalah jenis keputusan yang berkaitan dengan apakah proposal proyek investasi memenuhi standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Terus yang kedua ada keputusan pemilihan atau preferensi keputusan. Adalah jenis keputusan yang berkaitan dengan pemilihan beberapa alternatif proyek investasi. Terus selanjutnya ada model non-diskonto model atau non-diskonto. Yang pertama ada model non-diskonto atau model tanpa diskon. Harga waktu dari uang, sedangkan model diskonto atau model diskon mempertimbangkannya secara eksplisit. Periode pengembalian atau payback periode. Salah satu model non-diskonto adalah periode-periode, yaitu waktu yang dibutuhkan suatu perusahaan untuk memperoleh investasi. Yang kedua ada ketika arus kas dari suatu proyek diasumsikan tetap jumlahnya. Maka rumus berikut dapat digunakan untuk menghitung periode pengembaliannya. Periode payback sama dengan investasi awal arus kas tahunan akan tetapi jika arus kas tidak tetap jumlahnya, maka periode pengembalian dihitung dengan menambahkan arus kas tahunan sampai waktu ketika investasi awal diperoleh kembali. Jika pembagian 1 tahun diperlukan, diasumsikan bahwa jumlah arus kas adalah tetap setiap tahun. Sebagai contoh, misalkan sebuah fasilitas baru, mesin pencuci mobil memerlukan investasi sebesar $100.000 dan memiliki umur 5 tahun dengan mengekspektasi arus kas tahunan sebagai berikut. 30.000 sampai 70.000. Periode pengembalian proyek tersebut adalah 2,6 tahun yang dihitung sebagai berikut. $30 atau 1 tahun plus $40 atau 1 tahun ditambah $30 atau 0,6 tahun. Pada tahun ketiga hanya $30 yang diperlukan dari $50 yang dihasilkan. Jumlah waktu yang diperlukan untuk memperoleh $30 diperoleh melalui pembagian jumlah yang dibutuhkan dengan arus kas tahunan $30 atau $50. Tampilan 8.1 meringkas analisa sini. Kategori utama, model non-diskonto dan model diskonto. Model non-diskonto mengembalikan nilai waktu dari uang, sementara model diskonto mempertimbangkan secara eksplisit. Kendati kebanyakan akuntan mendiskreditkan modal non-diskonto karena mengabaikan nilai waktu dari uang. Banyak perusahaan yang masih terus menggunakan dalam pengambilan keputusan investasi modal. Meskipun demikian, penggunaan model diskonto telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir ini. Dan hanya sedikit saja perusahaan yang benar-benar menggunakan satu modal. Banyak perusahaan tampaknya menggunakan kedua model tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kedua kategori memberikan informasi yang berguna bagi manajer pada waktu mereka harus membuat keputusan investasi modal. Yang pertama ada periode pengembalian atau payback period. Salah satu jenis model non-diskonto adalah periode pengembalian. Periode pengembalian adalah waktu yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan untuk memperoleh kembali investasi awalnya. Sebagai contoh, misalkan bahwa seorang dokter gigi melakukan investasi pada seperangkat alat bor baru seharga $80. Arus kasnya atau arus kas masuk dikurangi arus kas keluar. Yang dihasilkan oleh peralatan tersebut adalah $40 per tahun. Jadi, periode pengembaliannya adalah 2 tahun atau $80 atau $40. Tingkat pengembalian akuntansi, tingkat akuntansi merupakan model non-diskonto. Kedua yang digunakan, peningkatan pengukuran mikro atas suatu proyek dalam kerangka laba. Bukan dari arus kas proyek, tingkat departemen akuntansi sama dengan laba rata-rata. Investasi awal atau investasi rata-rata investasi dapat didefinisikan sebagai investasi awal atau investasi rata-rata. Jika saya adalah investasi awal, S adalah nilai sisa.
dengan asumsi investasi yang dinikmati secara merata. Investasi rata-rata dapat didefinisikan sebagai berikut. Investasi rata-rata sama dengan dalam kurung 1 plus S atau 2. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.